Halo, selamat sore semuanya. Oh ya, almond milk dulu ya, selamat sore. Sebentar ya, nunggu yang lainnya masuk, baru kita mulai. Nggak ada gambar jarinya enggak sih? Kita nunggu yang lain bergabung dulu kali ya. Oke, Mas Fian udah bergabung. Sebentar ya Mas ya. Hari ini kita mau live bareng sama CEO dari Larunokom. Larunokom itu ini ya, platform untuk belajar bisnis. Kita nunggu yang lain. Ini menunggu Kofian juga untuk bergabung bersama tim 1000 KM. Hai Kak Ana. Nuansa berbeda hari ini, nggak pakai item-item ya. Assalamualaikum Kak Fitri. Ya, waalaikumsalam. Ini pasti Maela. Oh, ding ya Mas ya? Halo, ya. Halo. Halo, suara saya udah kedengeran ya? Udah kedengeran. Udah. Ya. Bagus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kabarnya sedang menuju fit. Ya, ini suaranya agak bindeng-bindeng nih. Ya. Sakit ya. Sedang menuju fit. Enggak sih, cuma batuk pilek biasa lah. Sedang menuju fit ini. Bukan corona kan? Kenapa? Ya? Bukan corona kan? Dong. Bukan dong, sehat ini. Pokoknya. Ini ya pergantian musim aja, dari musim. Oh iya sih. Dari musim kemarau kan panas ke hujan ya, terus kemarin juga kena hujan juga kan. Oke. Aku mau kenalin Mas Fian dulu nih buat yang belum tahu Mas Fian. Mas Fian itu CEO dari Larunokom. Larunokom itu apa Mas Fian? Platform kita Laruno.com itu adalah portal bisnis dan karir, jadi komunitas bisnis yang dibawa naungan Pak Tung Desi Muaringin ya. Betul. Jadi kita belajar step by step gimana bikin bisnis, training bisnis, mulai dari
belum punya bisnis atau starting, lalu menuju starting, lalu fighter, ya, lalu quitter, expansion, ya. Jadi indikator-indikatornya untuk ekspansi ke bisnis itu apa sih? Nah, kita berikan edukasi seperti yang dimodulkan oleh Pak Tung. Kenapa? Laruno sama seumur hidup ya, kita daftar itu untuk seumur hidup kan ya? Kalau sekarang itu kita batasin untuk 1 tahun aja, jadi kita per tahun. Jadi per tahun bayar membership, ya. Membership, Gitu, tuh teman-teman kalau yang mau gabung nih, mau belajar bisnis bisa ke laruno.com nih. Boleh. Oh, ini ada Teh Sali. Oh, thank you kemarin maskernya, thank you, ya. Thank you banget ya udah dikirimin. Lagi pilek. Iya, betul. Biasa ini sedang menuju fit ya. Kemarin tuh 2 hari, wah, batuk tuh parah sekali ya. Jadi batuk. Tapi tetap masuk kantor. Tetap enggak di rumah. Memang kita sadar diri lah kalau misalnya lagi sedang kurang fit ya, lebih baik di rumah ya. Jadi untuk pencegahan kepada yang lain ataupun kita mencegah diri kita agar, karena kan kalau kita batuk pilek belum tentu itu kan corona, belum tentu ya, tapi imun kita turun kan, kita turun. Nah, itu kalau misalnya ada virus cepat cepat masuknya ya, gitu. Dan kalau saya ke kantor ya, ini kebetulan lagi di rumah juga ya, terus ya sudah, jadi ya kita istirahat di rumah gitu. Itu ada pertanyaan tuh Mas, katanya dapat bimbingan full ya gitu, full tentang bisnis ya Mas, gitu katanya. Mana tuh? Tuh dari Ella, dapat bimbingan full tentang bisnis ya Mas, gitu katanya. Jadi gini, bimbingan full enggak, tapi kita ada fitur satu yang namanya Live AMA. Nah, Live AMA itu teman-teman bisa nanya ya kepada saya, namanya Live AMA, Live Ask Me Anything ya, webinar ya. Mungkin sekarang dulu teman-teman udah mulai banyak nih yang ada di webinar dan lain sebagainya. Kita udah main begini dari tahun 2018. Ya, jadi kita ketika lebih dulu udah lebih dulu, kalau misalnya ada orang semua pindah ke webinar ya kita udah duluan. Orang-orang baru belajar Zoom, kita udah duluan belajar Zoom. Orang-orang udah baru belajar webinar Jam, kita udah mulai duluan ya, 2018 ya. Keren. Gitu. Nah, jadi memang dulu kita tahu nih, oh ini bukan atau bakal ada pandemi ya. Jadi gini, kita udah tahu bahwa nanti eranya adalah era online ya. Semua orang belajar secara online ya. Jadi kita mengembangkan platform untuk orang belajar online. Jadi kita udah gak kaget nih, tinggal betul. Yang kaget adalah penjualannya turun. Yang kaget. Iya, yang kaget itu. Penjualan turun ya. Masya Allah. Ini keren sih Mas. Kalau di Laruno itu kan memang ini ya, dari yang benar-benar nggak bisa sampai diajarkan. Berarti itu nanti ada tingkatannya nggak Mas? Ada kelas-kelasnya? Iya, betul. Jadi ada pre-starting ya, yang belum punya bisnis itu kumpul di pre-starting ya, kita akan istilah kata ya educate ya. Lalu kalau yang sudah punya 2 tahun itu masuk ke starting, yaitu starting maksudnya kita gimana sih hire staff gimana, terus reseller gimana. Nah, itu kita berikan modul-modulnya ya. Lalu juga fighter. Nah, fighter itu istilah kata yang lagi struggle, yang lagi berjuang ya. Nah, itu masuk ke fighter. Kita ada indikator-indikator, kita ada pertanyaan ya. Apa kamu bisnisnya udah berapa lama? Oh, berarti masuk ke starting gitu kan. Bisnis kamu udah di atas 5 tahun dan omset udah di atas berapa M misalnya. Kamu masuk ke fighter gitu. Lalu ada juga kan yang masuk istilah kata tanda kutip orang yang sudah punya passive income dari bisnis. Nah, itu masuk ke quitter, udah masuk ke expansion. Jadi dia berarti nggak semuanya di nol ya? Berarti nggak semuanya di nol. Nah, jadi kita ada step by stepnya. Gitu. Jadi kita ada step-stepnya. Nah, di expansion dan quitter itu kita banyak membahas tentang contoh-contoh case bisnis ya. Misal ada case bisnis laundry. Nah, itu kita bahas ya. Terus kira-kira lalu juga ada satu kedepannya kita mau bikin patungan bisnis ya. Jadi patungan bisnis gimana tuh? Iya, jadi kita ada satu mengakomodir sebuah bisnis ya. Jadi kita Laruno menjadi satu pintunya. Ya, jadi istilah kata crowdfunding tapi terbatas hanya 5-10 orang. Gitu. Jadi orang taunya cuma ada kita. Sekarang sih ada sih BCR dan lain sebagainya. Kita udah planning ini sejak tahun berapa ya? 2019 awal ya. Udah ada banyak sih yang kayak gini-gini ya. Cuman ya bedanya kita adalah di khusus di retail. Maksudnya ya kayak
laundrynya Pak Tung tentu ya. Terus juga ada Hedisiono dan lain sebagainya. Gitu sih. Oke, keren Mas. Ini aku perkenalkan dulu juga tentang 1000km.official. Siap. Nah ini tentang apa nih? 1000 kisah menginspirasi. Kita lagi mengumpulkan kisah-kisah inspirasi dari teman-teman semua. Kisah yang mungkin kita menganggap kisah kita itu biasa aja. Tapi ada satu tulisan dari Pak Priyanto Chang itu di buku Ting, di awal dia tulis gini, sebuah cerita kehidupan belum tentu membuatmu bahagia. Tetapi memahami jalan ceritanya membuatmu bersyukur cerita itu masih pernah ada. Itu banget lah, kita banget gitu. Sebenarnya kita mengumpulkan kisah itu kan bukan cuman untuk nih kamu baca ya, bukan, tapi gimana orang bisa mengambil hikmah dari setiap cerita itu menjadi pribadi yang lebih baik dari cerita-cerita itu. Oke, kita ke pembahasan ya Mas ya. Siap, dengan senang hati. Ada pertanyaannya apa aja tuh? Ada 3 pertanyaan nih kalau nggak salah. 3 pertanyaan kemarin itu ya. Ini aku bukain dulu. Kalau boleh tahu apa sih ya hal yang paling berat yang pernah dialami Mas Fian yang akhirnya bisa dilalui dan bagaimana cara memotivasi diri agar kuat melalui ujian-ujian yang berat? Karena terkadang kita dihadapkan pilihan lebih baik mundur atau bertahan sampai menang melalui ujian tersebut. Gimana tuh? Itu gini. Ujian terberat ya? Aduh, tentang apa ujian terberat ya? Bukan UN ya, bukan UN lah. Kalau kayak semua berat deh, ya. Kayak semua berat deh. Karena gini, ya. Saya mengkategorikan, karena gini, kalau berat nggak berat itu kan relatif ya. Tapi gini, saya punya satu metode kerja, yaitu adalah priority, ya. Mana yang priority untuk kita lakuin dulu ya, karena banyak nih inputan dari orang-orang juga, apalagi kalau misalnya sudah ketemu dengan Pak Tung, banyak banget inputan ya. Nah, jadi saya bukan mengartikan sebagai ujian, tapi lebih ke manajemen priority ya, dimana saya memprioritas mana sih yang menuju goal saya, mana sih yang toward your goal atau away your goal, mana yang mendekatkan, mana yang menjauhkan ya. Jadi saya memilah mana priority mana sih yang bisa kita lakuin dulu ya. Lalu kalau ujian terberat adalah ketika ya ini kali ya, ketika kayak semua berat ya, maksudnya omset, ngomongin omset, terus juga ada berapa case karyawan yang bermasalah dan lain sebagainya, ya semua sih balik lagi kita menyikapinya dengan seperti apa sih gitu. Tapi kalau satu hal yang memotivasi adalah gini, kita kan sudah punya goal besar ya, kita sudah punya goal besar. Nah, ketika ada masalah itu ya, kalau melihat dari motivasinya adalah ketika ada goal yang kita punya goal jangka panjang, 5 tahun lagi mau ngapain, 10 tahun lagi mau ngapain. Nah, kan kita bagi menjadi goal-goal per tahun, per bulan yang mengarah ke sana. Nah, itu sih paling motivasinya adalah saya melihat, oh, kalau saya nggak lakuin ini, ini adalah cara untuk menuju goal 1 tahun misalnya. Oh iya, kita harus lakuin. Motivasi kayak gitu aja ya. Ini goal kita ya. Udah fokus satu hal dulu. Kan ada lagunya ya. Apa tuh? Fokus satu titik. Ya kan, fokus satu titik kata Via Valen. Nah, lagu itu Asian Games. Aduh, diriku tuh gak suka masalahnya. Waduh, oke, dengerin lagu itu ya. Itu lagunya satu titik ya, lagunya Via Valen di Asian Games. Nah, itu juga sangat ya memotivasi juga. Terus kalau misalnya mau motivasi lagi, dengerin filmnya namanya 5 cm. Ya. Oh, itu tahu kalau 5 cm. Nah, ya. Jadi taruh goal kita 5 cm di depan jidat kita. Ya. Jadi setiap ngeliat ada goal. Ya, taruh goal kita di sini. Ya. 5 cm. Ya. Jadi kalau ditanya, jadi goal itu bisa dibayangkan. Karena 5 cm, jangan goal yang terlalu jauh. Ya. Aku kira tadi ditulis dekat. Oh enggak, jadi bayangkan goal kita 5 cm depan kita ya, itu kelihatan oh ada gitu. Oh, jadi saya nggak tahu itu ada cuplikannya apa enggak ya di 5 cm tentang ya itu tadi ya, kenapa judul 5 cm itu karena step by stepnya harus dilalui setapak demi setapak untuk naik gunung, itu kan tentang naik gunung kan, hiking kan. Nah, untuk
menuju naik gunung 5 cm lagi. Ayo, ketinggian naik 5 cm lagi, 5 cm lagi. Nah, itu dengan rintangan yang sangat banyak ya pasti ya ketika naik gunung kaki itu. Rintangan kehidupan lah, anggap seperti itu. Betul, sekolah kehidupan ya. Sekolah kehidupan. Ya. Oke. Ada tiga berapa pertanyaannya? Yang paling berat, terus motivasi diri biar kuat melalui ujian berat. Itu tadi motivasinya apa ya? Apakah jadi gini, kalau ada satu hal yang nggak enak, apakah ini ditinggalin, dilakukan, didelegate, apa diabaikan? Kan gitu doang kan? Dilakukan, di-delete atau diabaikan, terus ditunda, atau didelegasi. Ya, itu aja. Jadi kalau misalnya ada kira-kira yang satu hal nih, yang harus kita kerjain, yang harus kita lakukan, ya kita tinggal pilih antara 4 itu. Apakah delegasi, apakah ya harus lakukan dan lakuin. Ya, lakuin apa enggak itu tergantung indikasinya kepada kita ini motivasinya apa melakukan ini ya. Apakah berhubungan dengan goal kita atau tidak. Gitu. Jadi teman-teman harus punya goalnya dulu ya. Harus punya goalnya dulu. Bikin goal gitu. yang tepat itu gimana, Mas? Kita tuh kan biasanya ya udahlah gitu. Bikin goal yang tepat tuh satu ditulis ya. Ditulis ya. Banyak ada kalau nggak salah di buku juga ada sih, di buku Pak Tungnya. Tapi kalau saya pribadi yang saya lakukan adalah saya nulis goal ya. Lalu satu ya, saya nulis goal ya. Terus saya punya strateginya ya. Jadi saya tulis goal saya misalnya spesifik tuh goalnya tuh. Mau omset berapa, mau diet berapa, mau apapun kita harus spesifik ya bikin goalnya. Ya kalau cuma tulis mau diet ya udah tulis 1 kilo juga diet namanya kan. Ya. Gitu. Terus juga kita harus punya strateginya, strategi untuk menuju goal itu ya. Dan yang terakhir, yang kalau nggak ada ini, 2 hal di atas sama aja bohong ya, sia-sia. Yaitu alasan sangat kuat kenapa harus melakukan atau mencapai goal itu yang jangan penting ya. Itu ya, blame, excuse, betul, justify. Jadi jangan apa ya, maksudnya gini, kita hindari kata-kata kata-kata negatif ya. Jadi lakukan alasan sangat kuat itu yang bisa terkait dengan nikmat kita dan sesara kita apa. Nikmatnya apa sih kalau mencapai, sesalnya apa sih kalau nggak mencapai. Nah, seperti itu biasanya kalau saya untuk membuat goal. Goalnya apa, spesifik tadi ya goalnya, terus juga tertulis positif menarik, lalu juga punya strateginya ya. Lalu yang terakhir adalah kalau nggak ada ini, 2 di atas sama aja bohong ya, sia-sia, yaitu alasan kenapa harus mencapai itu. Ya balik lagi semua terkait dengan nikmat dan sengsara. Gitu. Oke, itu ya. Kadang tuh emang kita tuh lebih sering ini nanti deh gitu kan. Padahal sebenarnya yang kata nanti deh itu sebenarnya yang lebih urgent. Kadang kan kita nggak sadar gitu, Mas. Sebenarnya kalau kita bisa, misalnya kita dapat sebuah pekerjaan, kita harus milih dulu, apakah ini harus kita lakuin, apakah kita harus tunda, apakah harus kita abaikan, apakah harus kita delegasi, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya satu pekerjaan nanti itu kalau misalnya ini berhubungan dengan goal kita ya bisa delegasi, bisa kita kita postpone, tunda dulu, kita lakuin ini dulu, baru lakuin ini. Gitu sih teman-teman. Nah, pertanyaan kedua sih hampir sama sih. Cara memotivasi diri bangkit dari kegagalan kalau ini, Mas. Dari kegagalan. Kalau itu tentang motivasi, waduh saya banyak gagalnya, teman-teman. Nah, itu kan bisa jadi motivasi untuk teman-teman nih yang sekarang apalagi kondisi corona ya. Pasti omset pada terjun bebas. Kalau kita ya gini, saya lagi nonton satu video History of Pocari Sweat, teman-teman cari ya. Tadi baru lagi pagi saya tonton ya. History of Pocari Sweat. Saya ceritain intinya ya, yaitu gini. Otsuka itu kan perusahaan farmasi ya. Lalu memang dia sudah sustain lah perusahaan farmasi ini ya. Lalu dia ingin mengembangkan channel bisnisnya karena direktur baru, aku lupa namanya siapa ya. Direktur baru ingin mengembangkan suatu minuman yang istilahnya adalah minuman kesehatan ya, pengganti ion ya. Nah, lalu di awal-awal itu dia akhirnya itu tim research-nya dikasih tugas, coba kamu cari ya minuman pengganti ion yang enak dan layak untuk diminum ya. Nah, tim research-nya nyobain apa segala macam ya, presentasi ke presidirnya dan lain sebagainya, dicobain enak apa enggak. Nah,
Lalu tiba-tiba akhirnya mereka meeting lah BOD ya dengan presiden semuanya ya. Dikasih cobain ya minuman ini. Semua BOD menolak ya. Hanya satu presiden yang yakin ya. Yakin saya akan melakukan ini. Sudah diputuskan. Saya akan mengembangkan minuman ini. Minuman kesehatan. Dia bilang. Oh yakin kata dia kan. Padahal kan ini nggak enak. Rasanya pahit, asin dia bilang kan. Ternyata ya presiden ini adalah satu. Dia keyakinannya kuat. Punya strategi yang mantap. Dan istilah kata yakin dengan produknya, ya, yakin dan bisa baca peluang. Akhirnya dia punya strategi yaitu dibagikan gratis, ya. Siapa? Nah, saya mau minta komen-komennya. Siapa di sini yang dapat Pocari Sweat pertama kali gratis? Siapa yang ngalamin dulu? Siapa yang mengalami minum Pocari Sweat gratis di acara sekolah atau di acara apapun? Ya, siapa yang dapat Pocari Sweat gratis? Kok nggak pernah? Dulu tuh ketika dia masuk Indonesia tahun 2009 ya, dia mengadakan Pocari ya, mengadakan itu dia melihat peluang tanda kutip ya, sekali lagi peluang adalah di acara kalau nonton di video itu acara, kalau nonton videonya teman-teman, di acara buka puasa bareng. Nah, itu dikasihkan Pocari secara gratis. Makanya sampai sekarang campaign Pocari selalu melekat dengan acara Lebaran ya. Oh nggak pernah, aduh. Nggak pernah. Saya pernah sekali waktu di sekolahan, ya itu zaman SD kalau nggak salah ya. Zaman SD dapat Pocari gratis, di acara pensi sekolah juga sama, Pocari gratis ya. Memotivasi diri di kala pandemi. Oke. Nah, terus teman-teman nonton cerita detailnya ya tentang cari di YouTube ya. History of Pocari Sweat itu sangat memotivasi banget teman-teman. History of Pocari Sweat ya. Iya, singkat cerita, gimana Pocari Sweat bisa sukses sampai sekarang adalah dia kasih satu yang namanya gratis. Dia uji coba gratis. Ya. Gratis itu ditanya sama tim marketingnya, berapa banyak Pak? Yang suka tidak terbatas. Gitu. Bukan, dikasih gratis. Oh. Benar-benar kasih gratis ya. Semua tidak terbatas. Karena minuman ini pertama kali masuk ke lidah orang itu sangat aneh di zaman dia, di zaman waktu itu ya. Di zaman itu sih udah enak aja minum karena kita udah biasa manis ya. Nah, di zaman itu minuman Pocari Sweat yang asin, yang nanggung, manis enggak, asin enggak gitu kan. Nah, itu pertama kali masuk ke mulut seseorang itu sangat aneh. Akhirnya ditolak banyak orang. Akhirnya diberikan gratis. Karena presiden yakin dengan membuat habit minum ini akan baru terasa. Ya, akan baru terasa rasa enaknya. Akhirnya maka campaign dia adalah berkeringat ganti ion. Itu makanya minum Pocari Sweat kalau lagi berkeringat itu paling seger ya. Kalau sekarang kita lagi sengaja minum Pocari Sweat kan. Gitu. Oh, tapi kayak gitu kan bukannya butuh modal yang nggak sedikit, Mas. Sedangkan teman-teman misalkan kan saya bilang di awal-awal sustain, punya perusahaan yang sustain, istilah kata bakar uangnya dari perusahaan farmasinya, itu dia di awal-awal tuh 400 miliar ya, gerojok dana untuk kasih gratis ya. Gile. Sekarang ya udahlah, dia tinggal gimana Otsuka udah malah masuk lagi orang Niminsi kan. Orang Niminsi masuk lagi. Itu barang Otsuka juga. Gitu. Nah, di awal-awal memang teman-teman yang namanya do bisnis ya, perlu namanya capital ya. Kalau udah sebesar itu kasih produk gratis ya it's okay gitu kan. Tapi kalau di awal-awal untuk starting a business ya kita kalau mau kasih gratis gitu ya harus dana harus kuat. Mikir kita. Kan mikir dana harus kuat. Iya. Gimana dan sebagainya. Betul. Betul. Dana harus kuat. Itu juga yang dilakukan oleh Coca-Cola. Coca-Cola kan kalau tes produk kan dia kasih gratis dulu, kasih sampel. Iya. Dia ada punya budget marketing khusus untuk apa namanya? Marketing ya. Iya. Betul. Nah, kalau untuk yang di awal-awal terapilah marketing revolution ya, teman-teman baca marketing revolution gimana konsepnya, launching itu seperti apa, terus juga ada Big di sini nonton Suhu Neng Siu. Waduh, saya pernah ikut sesinya waktu di Tangerang ya, di Vihara Fadumutara ya. Suhu, apa kabar ya? Terima kasih sudah bergabung. Ya, sip. Nah, jadi dengan kita nonton film-film seperti itu, kita akan termotivasi teman-teman ya, nonton film. Katanya saya sempat kenapa? Yang menginspirasi ya, yang bikin kita pikir untuk bisnis ya. Ya, bahkan dulu Toyota itu bukan produsen mobil. Menurut Mbak Fitri, Toyota dulu awal apa?
kayaknya pernah deh ceritain Pak Atung. Apa ya? Lupa deh. Apa? Nah, tadi saya juga nonton videonya. Tenun. Jual tenunan. Tenun kain? Iya. Betul. Wah. Ya. Terus yang namanya Samsung kalau nggak salah ya. Samsung atau apa? Pertama kali bukan handphone. Bukan handphone. Ya, banyak teman-teman saya di YouTube lah. Sepertinya Story of Toyota gitu. Sepertinya itu salah satunya. Harus merangkum kisah-kisah inspirasi ini deh. Ya, betul, itu salah satunya untuk memotivasi. Dengerin video-video yang memotivasi kita. Kedua, tonton film-film yang memotivasi ya. Jadi 5 cm, terus nonton, kalau teman-teman langganan Netflix, nonton yang namanya The Game Changer. Ya, itu juga film bagus juga ya. Terus nonton banyak stok-stok film. The Founder itu juga bagus juga, The Founder. Ya, yang cerita Ray McDaniel, terus The Wolf of Wall Street ya, nonton yang di nonton untuk bagian dia telesalesnya seperti apa, itu bagus banget ya. Banyak film-film yang memotivasi kita ya. Bahkan sekarang lagi rame itu film yang judulnya Bad Genius, teman-teman. Ya, itu film asal Thailand ya. Itu Kenam Hap, Swadikap. Nah, itu kita itu belajar istilah kata memanage yang namanya tekanan. Ya, tekanan. Itu banyak banget, itu konflik dari luar. Ya. Oh, oke. Konflik of interest juga banyak ya. Jadi di mana ada yang namanya bank itu dia anak dari laundry ya. Anak dari laundry berjuang sekolah dengan pakai beasiswa ya. Dia memegang teguh prinsip yang namanya nggak boleh nyontek dan tidak boleh memberi contekan. Dan dia sangat tidak suka dengan hal-hal contekan. Dia belajar, makanya terus belajar sampai dia dapat beasiswa. Ya. Nah, itu film-film kayak gitu yang bisa kita, kayak gini ya. Gitu. Jadi film apapun bisa kita tarik kesimpulan untuk motivasi kita, teman-teman. Ya. Jangan yang film melo mulu ya, teman-teman. Apa? Jangan film yang melo-melo mulu, yang Indosiar. Iya, betul. Banyak kok film-film motivasi, banyak teman-teman. Kalau di list itu bisa ratusan ya, banyak banget. Oke, yang selanjutnya pertanyaannya aku ada 3 tadi ya. Iya, ini tips and triknya untuk kaum milenial minat membaca. Kan minat membaca saat ini katanya kurang banget nih, Mas. Nah, betul. Orang-orang kaum milenial, terutama kaum rebahan nih, bisa mau membaca buku. Gini, saya pernah dengar video ini dari Panji Pragiwaksono ya. Saya pernah dengar tentang gimana menumbuhkan minat baca ya. Sebenarnya bukan menumbuhkan minat baca ya. Saya sampai sekarang mengutip banget kata-kata ini ya dari Panji Pragiwaksono ya. Jadi bukan menumbuhkan minat baca, tapi menumbuhkan minat. Menumbuhkan minat. Dengan kita ada minat ya, minat kita kemana? Minat kita menjadi sales. Maka dengan kita minat sales, kita akan belajar, kita akan punya pola pikir ya. Gue harus minat di sales. Apa yang gue lakuin ya? Baca buku tentang sales. Ngedengerin video sales. Ikutin seminar tentang sales. Belajar tentang training sales dan lain sebagainya. Yang penting tumbuhkan minat dulu, teman-teman. Bukan minat bacanya, tapi kamu minatnya di mana? Minatnya. Betul. Minat kamu apa? Kalau minat kamu menjadi istilah kata, kalau sekarang kan banyak yang cita-citanya itu jadi kerja di tempat startup gitu kan. Nah, itu juga gitu kan kayaknya betul keren gitu kan, pakai baju, kaos, terus bebas dan sebagainya. Kalau minatnya ke sana ya udah baca tentang cara masuk ke startup, cara bahkan nggak cuma masuk, pada akhirnya membuat startup. Ya. Berarti kita bukan minat membaca, tapi minat kita tuh apa? Kita minat bisnis. Iya. Kalau kita minat bisnis, berarti kita bacanya pasti akan membaca buku-buku bisnis. Oke. Ya. Nah, itu saya kutip dari Panji Pragiwaksono. Ya. Di YouTube-nya itu ada tahun berapa ya? YouTube. Kirain di Instagram-nya Panji. Bukan, waktu dia lagi bikin campaign yang namanya Mikir. Ya, dulu kan ada tuh Mikir ya. Oke. Ada Mikir, bilang cari ya Panji, ketik di YouTube Mikir, tumbuhkan minat baca. Nah, itu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang ketiga nih, Mas, dari teman-teman. Boleh. Di balik semua kesuksesan yang Mas Fian raih, apa sih keinginan terbesar Mas Fian yang belum terwujud?
Aduh, saya belum sukses teman-teman ya. Saya masih karyawan teman-teman ya. Saya belum sukses-sukses Amir ya. Istilah kata tanda kutip ya. Masih merambah lah. Jadi sebelum sukses-sukses banget lah ya. Masih banyak cicilan, masih banyak utang teman-teman ya. Jadi kalau betul ya, ya kita hidup realistis aja ya. Kalau misalnya nggak ada di dunia ini yang istilah kata ya tidak lepas dari kata hutang lah teman-teman ya. Jadi kita kalau pengen sukses istilah kata ya follow the rules ya. Apa itu? Ikuti aturan mainnya. The rules. Ya, the rules ya. Teman-teman harus tahu aturan mainnya gimana. Kalau kita pengen jadi karyawan yang bagus, ikutin aturan main di karyawan itu seperti apa. Kalau teman-teman pengen jadi sekarang ini banyak banget ya e-sport ya. E-sport itu sangat berkembang ya. Kalau teman-teman mau jadi gamer ya, ikutin dulu follow lurusnya seperti apa untuk menjadi game, membuat terus kalau misalnya mau gitu jadi pemain saham, teman-teman harus tahu dulu ya lulnya apa sih, aturan mainnya seperti apa sih. Nah, kan jadi biar kita tahu aturan mainnya. Nah, ketika kita tahu aturan mainnya, yang namanya menang itu gampang kalau kita tahu aturan mainnya. Gitu. Misalnya untuk menjadi karyawan yang baik gimana? Oh, berarti kita harus positif, tangguh, semangat, inisiatif, terus juga nggak hitungan waktu, nggak hitungan uang, terus membantu. Nah, itu dengan kita tahu aturan main kayak gitu ya, kita lakuin aja, bisa jadi pemenang. Oke. Jadi teman ya, yang namanya menang itu mudah kok. Menang itu mudah. Karena nggak semua orang pengen jadi pemenang. Nggak semua orang mau jadi pemenang. Ya karena ya udah dia asal hidup aja. Tapi nggak semua orang mau jadi pemenang. Iya, banyak juga yang ya udah kerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Nah, itu kan ya mereka nggak ada satu hal yang istilah kata gue mau jadi pemenang nih. Ya. Belum ada ya. Kalau kebetulan saya dapat ini belajar dari tentu ya siapa lagi Pak Tung ya, saya dari 2010 ikut ya. Kenapa kita bisa menang? Karena lawannya sedikit dan yang mau ikutin aturannya sedikit ya, yang mau follow the rule-nya sedikit ya. Lalu kita terapin, lalu kita sungguh-sungguh, itu kita banyak menang ya. Karena menang itu mudah karena lawannya dikit, udah itu aja. Sebenarnya ya, yang paling besar itu musuhnya adalah diri kita sendiri sebenarnya kan? Kalau untuk seperti betul. itu. Iya, betul. Jadi kita menganggap Sally, thank you ya. Kita menganggap itu yang ini pesaing kita banyak, padahal pesaing terbesar itu diri kita sendiri sebenarnya. Iya. Itu yang betul. Harus dilawan. Oke. Iya, betul. Gimana cara Mas Rian lakukan untuk mewujudkannya? Oke. Untuk mewujudkan impian Mas Rian. Gimana cara Mas Rian melakukan untuk mewujudkannya? Mewujudkan impian Mas Rian gitu. Satu hal. Kalau pengen kita hidup realistis aja. Realistis dalam arti kita terlihat kenyataan ya. Jadi kalau misalnya sekarang lagi seperti ini, kondisi seperti ini, yang dimana mungkin banyak orang ngerem untuk spending ya. Nah, kita berpikir realistis saja. Jadi yang namanya impian itu dibandingkan, kan ada realita versus ekspektasi versus realita, kan banyak kan hashtag-hashtagnya gitu kan. Nah, pertama kali kita harus bercermin dulu dengan namanya realita. Impian ini bisa nggak sih tercapai? Impian ini layak nggak sih tercapai? Kalau benar sungguh-sungguh bisa, ya lakuin. Tapi kalau misalnya kira-kira muluk-muluk deh. Contoh misalnya dulu saya mau ke Mars. Sekarang udah ada ya. Dulu tapi saya mau ke Mars. Ya dulu ya, sekarang masih belum ada teknologinya. Sekarang itu karena realitanya ada ya bisa terwujud. Misalnya dulu zamannya dulu saya mau bikin pesawat. Siapa penemu pesawat ya? Aduh, aku lupa deh. Dulu kan saya bilang penemu pesawat, penemu telepon ya, nanti orang berkomunikasi nggak perlu ketemu, itu bisa langsung berkomunikasi by suara ya. Dulu tuh ya impiannya ya udahlah, tapi kita lihat realita ya, oh ternyata bisa kok tercapai. Nah ya udah ikutin kalau misalnya yakin tercapai. Tapi kalau dari hati kita, kenapa? Kayak Alpha Edison kan kayak gitu kan, dia nggak mungkin membuat
lampu kalau dia nggak punya pikiran gimana cara menerangi dunia kan. Betul, betul. Ya, impiannya boleh, tapi lihat realitanya. Realitanya mungkin nggak sih? Kalau bisa ada satu dua, iya. Oh saat ini, ada realitanya bisa. Ya udah lakuin. Ya. Lihat realitanya dulu, ya. Gitu. Bisa nggak tercapai? Kalau dari, gitu. Actionnya harus jelas juga sama, ya. Strateginya juga harus jelas, ya. Mimpi boleh setinggi langit, tapi yang namanya strategi harus setinggi anak tangga, ya. Jadi mimpi boleh nih setinggi langit, ya. Iya, tapi langkah harus setinggi anak tangga. Ya jadi step by step. Tadi kan muncul juga ke langit. Oke. Jadi jangan langsung mimpinya gede, terus kita nyiapinnya tangganya langsung gede gitu ya. Iya, susah langkahnya kan. Impian itu menjadi kecil-kecil gitu. Jadi kita harus plan up, plan C juga kita harus siapkan. Betul. Oke. Mas Fian kan pernah bilang tuh, impian Mas Fian itu menciptakan produk dari ujung rambut sampai ujung kaki, kan? Sekarang udah mulai belum, Mas? Udah mulai kepikiran bikin apa gitu misalkan, atau udah mulai promosi apa gitu? Lagi satu, saya sedang bekerja sama dengan satu brand Kokomas, ya. Ini sebut brandnya lagi, satu brand VCO, ya. Lagi kerjasama. Terus satu lagi progress dengan satu clothingan juga, ya. Tapi ya step by step lah, pelan-pelan ya, sambil beresin Laruno, sambil beresin yang lain juga. Betul. Gitu. Terus adanya pandemi ini kan, ya adanya pandemi gini kan, saya yang tadinya pikirnya tahun ini sudah mulai bisa autopilot, ya karena ada pandemi saya harus balik lagi mikirin program apa, mikirin strateginya gimana, gitu. Iya, teman-teman di sini juga yang bisnisnya lagi dalam kondisi tidak baik, realistis aja kalau memang mengharuskan kita untuk bekerja terlebih dahulu ke orang lain, why not, gitu ya. Iya, kalau saya berpikirnya seperti itu. Betul. Kuncinya satu, kalau bisnisnya lagi stuck, ya, misalnya lagi stuck nih kayak gini nih ya, kita nggak bisa bergerak ya. Kalau stuck itu kita nggak bisa bergerak, ya. Salah satu kuncinya kita bisa pivot, teman-teman, ya, bisa pivot. Pivot ke bisnis ya, yang teman-teman lain. Mungkin bukan ke bisnis lain, bisnis itu sama, tapi strateginya beda. Ya, strateginya beda. Kita pivot. Pivot itu kalau main basket, teman-teman berdiri diem tapi geraknya begini-gini kan. Itu pivot. Ya. Jadi pivot itu kita di bisnis yang sama, ya, tapi kita pindah-pindah. Kita pindah cara marketingnya. Tetap kita jualan bisnis kita. Gitu ya. Nah, ini contoh juga. Oke, mungkin Kak Fitri pernah tahu yang namanya Pizza Hut? Iya. Dia sekarang menerapkan satu namanya pakai booth standing alone, ya pakai mobil, pakai motor dan lain sebagainya. Itu menurut Kak Fitri strateginya pizza, apakah itu benar-benar kepepet apa strateginya? Strategi jemput bola. Iya. Ya, nah itu juga jemput bola. Nah, itu kenapa dia harus melakukan seperti itu? Pasti mereka juga mempertahankan karyawan sih, kalau aku pikir ya, daripada mereka tidak ada orderan, dan mereka kan juga jual murah ya, nggak harga normal gitu ya, 15.000 ya, 100.000 enggak, 100.000 4 loyang, saya sampai apa orang tiap kali lewat gitu kan. Iya, itu ya, aku pikir juga buat ini ya, kalau kita ngomong manfaat, mereka juga mungkin pingin orang yang nggak pernah makan pizza bisa makan pizza dengan harga murah. Betul, salah satunya, ya. Betul, jadi buka darah baru ya, istilah kata ya. Datangin darah baru, darah segar ya. Tapi Kak Fitri dan teman-teman semua, coba deh amati. Karyawan ya nggak pernah ngeluh. Iya. Panas tetap senyum, tetap nawarin, walaupun pakai masker, tapi kita tahu kan orang senyum seperti apa ya. Nah itu pernah pelajari ya. Walaupun pakai masker, tapi kita bisa ngerasain kalau dia senyum, kalau dia ramah, sama seramanya di toko saat kita dine in juga sama ya, sama ramanya kayak gitu ya. Halo Pak, 1.004 ya, dia mereka sama ramanya. Itu nggak ngerti ya, PT Sari Melati Kencana itu gimana caranya memanage karyawan yang sampai turun gunung pun atau jemput bola pun tetap sama. Wah, sepertinya kapan-kapan harus sharing ke Tesali nih, kayaknya Tesali tahu caranya nih. Gimana Tesali? Ada boleh itu boleh.
Boleh, kalau misalnya itu saya harus belajar. Itu gimana caranya? Saya juga pengen belajar ya. Iya. Sempat saya wawancara, bukan wawancara ini ya, pramus saja, tapi saya wawancara orang, kenapa mau beli gitu kan. Katanya, Pak, tadi beli pizza ya, saya kan lagi macet gitu kan. Oh iya, dia bilang kan, tadi kenapa beli Pak? Saya bilang, oh pertama saya juga lagi pengen makan pizza nih kebetulan ya. Kedua juga ya inilah, dia bilang, bantu aja lah kita, dia bilang gitu. Mungkin di balik ini mungkin mereka dapat insentif dan lain sebagainya. Saya nggak tahu ya, gitu. Tapi ya baik-baik lagi itulah prinsip dalam sebuah bisnis teman-teman. Itu namanya pivot. Ya itu namanya pivot. Contoh real pivot tuh kayak gitu. Ya. Nggak mungkin tiba-tiba pizza jualan hand sanitizer, nggak mungkin. Ya. Karena dia udah itunya logonya makanan juga ya. Betul ya. Nah terus tadi karyawannya kan sangat antusias ya, semangat ya, ramahnya sama ketika kita dine in. Itu yang perlu kita pelajari ya, itu yang harus kita pelajari. Ini kalau Taseli pengen sharing boleh nih ya, boleh banget kita ikutan. Iya nih, menunggu Taseli untuk sharing juga nih. Oke. Nah terus ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh iya, ini dari pertanyaan aku sih Mas. Kan karena aku penasaran banget tuh kemarin pas Mas Bian bilang ingin menciptakan produk dari ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan. Apa udah mulai atau belum gitu kan? Penasaran juga gitu kan, karena aku sendiri kan di kondisi pandemi pivotnya malah ke makanan. Bukan ke fashion tapi ke makanan gitu kan. Iya. Mas, sebenarnya fashion juga lagi bagus sih. Maksudnya begini nih, fashion lagi bagus kalau tahu di mana harus masuk, ya. Makanya saya kerjasama dengan satu brand clothingan untuk ini kalau dibocorin ya nggak enak, jangan dikasih tahu ya. Itu karena rahasia masuk enter the marketnya seperti apa, ya. Oke. Gitu. Kalau mau nanti ya jadi bagian dari situ, it's okay lah. Gitu. Ini lagi proses bikin namanya, terus juga bikin konsep marketingnya seperti apa, kita lagi bikin juga, kita lagi buat juga. Ya baik-baik aja karena ada pandemi seperti ini, itu harusnya sudah jalan juga sih gitu kan. Tapi baik-baik karena ada pandemi ini, sebenarnya gini ya. Sebenarnya saya selalu mencegah yang namanya kita mencalahkan pandemi, ya. Iya, jangan jadi sampai. Jangan sampai kita bisa gini. Ini harusnya. Iya. Aduh gara-gara pandemi nih, corona nih, gini nih. Iya. Ya, sebenarnya kalau kita menutup diri sih. Satunya. Kalau misalnya gini, ya. Kalau kita, ya benar menutup diri, ya. Jadi mental block, ya. Karena, ya jadi kita menganggap bahwa ini sebuah kewajaran, ya. Ya udah wajar lah pandemi gitu kan. Ya udah deh bisnis aku kayak gini aja nggak apa-apa deh, kan lagi pandemi semua sama. Betul. Oh iya, benar kayak gitu sih. Betul. Jadinya kewajaran. Jadi sebuah ya new normal, omset turun ya new normal gitu. Sebenarnya kalau dibilang make sense apa enggak sih? Sebenarnya nggak make sense ya. Justru dengan kayak gini kita harus jadi perubahan dalam bisnis kita. Entah itu menjadi lebih baik, entah benar-benar move, bukan pivot lagi, move seperti dilakukan oleh Teh Fitri ini. Move dari fashion ke makanan. Itu move namanya. Betul. Kalau nggak, it's okay ya. Yang penting satu ya. Kalau misalnya dilakukan dengan halal dan itu harus. Tapi lakukan dengan baik. Ya, betul. Nih Mas, kadang kan kita tuh ada saatnya tuh semangat turun, motivasi turun, kayaknya udahlah, kayaknya sia-sia deh semuanya. Ya. Kayaknya sia-sia deh semua yang aku lakuin. Nah, itu gimana nih Mas? Biar nggak sampai kita berpikiran seperti itu nih. Beberapa waktu lalu juga saya sama kok, ya. Saya sama dalam keadaan down juga, ya, dimana Maret itu turun ya, omsetnya sangat turun. Yeah. Terus juga April juga sama, tapi saya udah mulai naik lagi ya. Gini, kita lakuin aja apapun yang kita bisa lakuin saat ini. Ya, kalau misalnya lagi ada peluang, misalnya contoh ya, harus merubah, ya merubah. Harus merubah, ya merubah. Mungkin itu jalannya, ya. Kalau misalnya harus sampai tanda kutip bekerja, tadinya kita sebagai pebisnis bekerja, iya bekerja.
lakuin. Ya lakuin dulu gitu. Nah, ini juga saya mengutip dari podcastnya Mo Sidik dengan Deddy Corbuzier ya, di mana ada 17 juta penggerak seni yang sekarang lagi turun istilah kata ya, yang lagi sepi job, MC, terus stand up comedian, penyanyi dan lain sebagainya ya. Betul, tapi ada kok mereka bikin virtual konser, mereka bikin apa. Nah, itu kalau misalnya bisa lakuin dulu ya. Lakuin apa dulu yang bisa dilakukan ya. Betul, kayak misalnya saya nih, saya tadinya tuh saya pengennya di back office ya, di belakang di belakang layar. Saya tuh dari dulu nggak pernah tampil begini ya. Nah, saya tuh dulu nggak pernah tampil begini. Jadi ketika pandemi seperti ini ya, gue ngapain ya? Ketika waktu ya mau nggak mau, Larono ini harus muncul. Sosoknya siapa sih yang nggak dibilang tiba-tiba pandemi hilang gitu kan, si Larono hilang gitu. Nah, mau nggak mau ya harus muncul. Dulu saya munculnya di kalangan member, di kalangan komunitas saya di Larono ya. Nah, jarang nih mau sharing-sharing begini ya. Akhirnya ya udah deh, daripada istilah kata ya, kerjaan kan udah sepi nih. Kalau sekarang kerjaan sepi. Kalau dulu tuh waduh, ngurusin seminar, ngurusin paling karena kita seminar udah punya beberapa kayaknya tuh. Betul itu kita awal ya. Aduh, sampai ditunda dan akhirnya kita semua move semua ke online ya. Move semua ke online. Terus ya daripada kita main Facebook, YouTube, apa segala macam, udah deh ajakin siapa yang live, akhirnya connect dengan Pak Anton Teddy, siapa Kotomi, terus ya walaupun sekarang udah nggak muncul lagi ya gitu. Jadi sekarang itu awal-awal doang ya, semangat. Jadi gini, teman-teman hindari satu-satu namanya angat-angat tai ayam ya. Nih, salah satu contoh masih angat-angat tai ayam. Ya maksudnya gini ya. Istilah kata semangat di awal, tapi ketika eksekusi 1-2 minggu lemas lagi. Jangan kayak gitu, teman-teman. Ya, jangan kayak gitu. Ya. Kalau bisa konsisten nih kayak 1000 kisah menginspirasi. Nah, Pak Anton udah sampai 500 kan? Betul. Nah, itu kita harus salut. Kalau saya bikin live seperti ini kalau bisa seminggu sekali lah. Gile, Pak Anton sekali katanya bisa 5 kali, 7 kali. Waduh, luar biasa ya. Gitu. Iya. Nah, sebenarnya live juga kemarin tuh sempat belajar sebenarnya juga bermanfaat buat nge-branding kita sendiri gitu loh. Jadi orang tuh tahu siapa sih di balik akun ini. Bukan cuma gitu. aja, tapi videonya aja gitu yang ditampilkan di feed, tapi kita harus untuk menampilkan diri kita sendiri gitu. Untuk nge-branding gitu ya. Betul. Cuma kalau saya dasarnya orangnya nggak mau muncul ya, jadi ya udahlah. Tapi ketika itu tiba muncul, ya udah deh, ini coba deh Pak Anton masuk, terus ada siapa masuk, kok Larono nggak muncul ya, coba deh ikutan gitu kan, Larono masuk mulai ya. Sekarang udah mulai turun lagi. Teman-teman jangan kayak gitu ya, teman-teman jangan istilah kata kalau saya bilang angkat-angkat tai ayam ya. Awal-awal dong semangat ya, kesannya udah melempem ya, jangan kayak gitu teman-teman. Saya masih hal yang seperti itu. Karena gini, karena saya, ya baik tadi, saya punya 4 rule tadi, ya. Apakah ini saya lakuin? Apakah ini saya tunda? Apakah ini saya delegasi? Apa ini saya nggak kerja sama sekali? Ya. Oh, Instagram Live. Apakah saya lakuin? Oh, saya lakuin, tapi seminggu sekali, misal kayak gitu. Terus, harus ada prioritas juga. Iya, betul. Prioritinya bagus apa enggak? Oh, nulis buku, misalnya. Oh, gue juga bagian dari nulis konten ya di Laruno ya. Oh, nulis konten. Oh, harus. Karena ini berhubungan dengan komunitas saya. Oh, harus itu. Harus dilakuin. Gitu. Keren sih. Dan gitu, Mas Fian bisa bagi waktu dengan sangat baik ya berarti ya. Selain di kantor, bikin konten juga. Enggak juga. Ya di rumah sering-sering. Saya sering di rumah bawa kerjaan dari rumah, dari kantor ke rumah. Sering juga di kantor malah. Karena kita di kantor itu ada satu kursi males ya. Kursi males di lantai 3 itu ada kursi males. Jadi di sana bisa ya sejenak 1-2 jam relax. Bukan satu hal yang ketat untuk ngatur waktu, enggak lah, tapi masih ada bolong-bolongnya. Gitu. Jadi kalau bisa ngatur waktu enggak juga, cuman sebisa mungkin saya prioritas ya. Kalau misalnya waktunya, take a break dulu deh, 5 menit di atas gitu kan. Ya saya udah 1 jam, 2 jam gitu kan, saya diam dulu, liatin di depan gitu kan. Biar nggak sepaneng juga sih buat sama kerjaan ya. Betul. Terus tiba-tiba udah jam 4 aja kan. Udah jam 3, jam 4 aja udah mau nggak mau jam 5 balik udah bawa kerjaan. Gitu. Ya, seperti itu. Gitu. Tipsnya nih Mas buat
di rumah produktif katanya Diana Indriani. Iya benar, Mas Fian di rumah Kalau ada yang di rumah produktif, saya mau belajar itu. Saya mau belajar itu. Kalau bisa di rumah produktif, ya. Belajar Jujur, sama emak-emak berarti. jujur ya, Kak Fitri ya. Ketika ada yang istilah nama WFA, wah saya bingung nih. Saya bingung sekali di ya. rumah? Ya pertama itu. Kedua saya itu tipe orang kerja terus di kantor. Di rumah waktunya ya tidur, baca buku, nonton, ya kayak gitu. Waktunya di rumah. Betul, di rumah itu waktunya kalau minggu itu saya lebih senang di rumah, ya. Saya jarang istilah kata yang keluar-keluar apa segala macam ya. Di rumah itu nonton YouTube, nonton Netflix, nonton iFlix, nonton film-film dan lain sebagainya. Nah, saya isi waktu kayak gitu. Nah, tiba-tiba ada istilah kata WFA, work from home. Wah, saya bingung nih gimana kerja di rumah ya. Jadi di rumah yang ada ya saya nonton itu lagi, nonton. Iya. Jadi istilah kata, aduh ini saya masukkan ada. Iya, istilah kata, ini kan jam kerja lu ngapain nonton beginian? Oh iya udah tutup. Ya lalu kerja lagi. Tetap karena mindsetnya masih di rumah. Ya mindsetnya masih di rumah. Masih jiwanya masih di rumah. Nah, kalau ada teman-teman yang bisa kerja di rumah dan produktif, saya mau belajar gimana caranya. Belajar sama emak-emak. Caranya? Emak-emak kan banyak bikin online shop ya. Yang sampai omset miliaran ada temenku. Oh boleh. Dia benar-benar undang sini. Udah diundang belum? Pernah. Oh, boleh. Kapan itu? Ayo adain lagi. Dia kepo. Nekat ya? Iya, itu sahabat aku. Dia boleh jual apa aja, Mas. Dia tuh sejak kuliah sampai dia kuliah itu omset 60 juta. Keren. Dari jualan sandal. Per apa? Per bulan. Oke, keren. Terus? Selesai itu dia kerja di luar negeri dan habis itu dia memutuskan, setelah nikah dia memutuskan desain dari perusahaan di luar negeri itu. Dia jual apa aja, dari jualannya bukunya Kang Dewa, dia tuh selalu top seller. Wow, dia keren. Di bukunya Kang Dewa. Terus pokoknya jual apa aja, teman-teman punya produk apa dia jualin. Keren. Sampai akhirnya dia sekarang bikin brand kosmetik sendiri. Oke, gitu. Keren. Omsetnya udah keren. Kemarin terakhir ngobrol sih dua emang. Nah, dan itu benar-benar dilakuin dari rumah. Keren. Jadi WFA tuh kita harus belajar tuh gimana cara itu. Karena saya bekerja itu dari tahun 2010 itu selalu di kantor ya. Jarang banget ya. Paling ya kerja di rumah paling sejam 2 jam, habis jam 9 buka laptop, jam 11 kelar atau enggak paling segitu doang ya. Gitu. Kalau teman saya tuh gini, sampai dia tuh ada satu momen dia masuk di MLM. Dia bilang sama suaminya, aku mau ini dong, mau apa namanya, boleh nggak aku nggak bersihin rumah, boleh nggak aku nggak masak, boleh nggak aku nggak ngapa-ngapain lah, maksudnya pekerjaan rumah tuh nggak dia kerjakan. Aku mau fokus dapat mobil, kata dia. MLM. Dan MLM, satu bulan dia dapat mobil sampai 7 kali dia dapat mobil dari MLM. Dan itu dari rumah. Bener-bener. Wow. Dia karyawan setahu aku itu di 2015-an ya. Itu karyawannya dari adik iparnya sendiri. Satu orang. Nah ini ada Rock Center nih. Banyak caranya brother yang penting berani berkorban waktu. Sama ego, Pak. Iya, ego. Sama ego diri sendiri nih. Ego ini ya. Jadi misalnya kalau aduh males. Karena kan saya ini kan lagi WFA nih ya di rumah ya. Tadi tetap bangun pagi gitu kan. Cuman ya buka laptop. Kan. Oke deh, kerja dulu bentar. Ke depan jalan-jalan. Ya, paling jam 11 udah mulai bosan. Tapi kalau di kantor kan enak kan kita ngobrol-ngobrol gitu kan sama staff lain dan lain sebagainya. Ya. Kalau dia tuh emang sampai sekarang pun kantornya tuh di rumah loh, nggak punya kantor sendiri. Iya, berarti ya oke. Paham prinsipnya. Pokoknya jadi bikin rumah tuh jadi kantor. Iya, dia tuh keren sih.
Nanti Mas, aku kasih linknya deh orangnya. Siap. Aku undangin juga buat Mas Fian, boleh? Waduh, mantap. Oke, ada pertanyaan lagi? Buat kaum milenial nih Mas, wah 6 menit sebelum selesai ya. Buat kaum milenial Mas yang mau memulai bisnis, gimana caranya gitu kan? Biasanya kan, aku nggak ada modal, ya udah deh, nggak usah. Biasanya motivasinya di awal doang, aku mau punya kayak gini gitu. Tapi pas lagi jalanin nggak. Kaum milenial. Saya milenial itu umur berapa sih? Milenial itu bukannya sampai umur 20 ya, 22 selesai kuliah gitu 22 ya? Itu milenial ya? Oke. Sebelum menjadi leader, be a follower. Ya, saya percaya kata-kata itu. Sebelum kamu menjadi leader, be a follower dulu. Kamu jadi pengikut dulu. Jadilah follower yang bagus. Jadilah follower yang baik. Ya. Untuk apa? Untuk bekal kamu menjadi leader nantinya. Gitu. Jadi, sesuai dengan prinsipnya, yaitu 1 sampai umur, 1 ya. Jadi gini, kalau kita mengikuti prinsipnya Jack Ma, yang istilah kata, saya pun menerapkan, ya. Ternyata itu Jack Ma juga bilang kayak gitu, ya. Umur 30 ke bawah, ya. Yeah. 30 ke bawah, kerjalah. 20-30, kerjalah. Ikut sama orang. Follow the fashion. Follow the dream. Nah, 30 sampai 40, mulai fokus what you good at. Ya, artinya mulai kamu itu terbaik di mana? Entah bikin bisnis, entah bikin brand di sini. Ya. Nah, 40 sampai 50, fokus to young people. Iya. Nah, jadi masih milenial ya, itu follow the rule aja. Temukan minat kamu di mana. Follow the leader. Ya, siapa yang lagi jadi leader saat ini, market leader kamu, misalnya kamu mau bisnis fintech, misalnya nantinya kamu mau jadi fintech nih, ya. Kamu, misalkan ada satu fintech yang bagus, ya udah kamu kerja. Ikutin cara-cara dia gimana. Kerja, belajar, ya. Ini juga dilakuin gini. Tadi juga saya nonton kisah, tuh kalau di rumah pasti banyak nonton ini ya, TV ya. Tonton kisah yang namanya Aqua. Ya, Aqua. Nah, Aqua itu Pak Tirto kan. Pak Tirto itu. Panto Tanoto ya? Iya. Iya, bukan Aqua botol ya. Nah, Aqua itu ketika pengen buka air kemasan, dia belajar ke Thailand. Belajar ke Thailand ya. Belajar untuk apa? Teman-teman, ini boleh kita lalat ya kalau misalnya saya salah ya. Ini kan tergantung dari distraksinya seperti apa, karena banyak nonton film hari ini. Yeah. Nah, itu beliau belajar ke Thailand untuk cara membuat air kemasan. Nah, beliau aja masih belajar, teman-teman. Ya, dulu waktu mulai bisnis ya, gitu. Jadi kita harus belajar, teman-teman. Banyak belajar, ya. Baru setelah itu ya kita buat brand. Buat brand juga sama, belajar lagi, teman-teman. Belajar lagi, nggak bisa brand asal-asalan, nggak bisa. Betul, harus belajar gimana branding dan lain sebagainya. Ya. Betul. Gitu. Mau personal branding kah atau produk branding juga kan? Boleh, silakan. Itu tergantung mau gimana. Jadi emang semuanya kembali ke kita juga kan. Maunya seperti apa sih gitu kan. Anak muda itu kebanyakan kan pinginnya pinginnya cepet, apa-apa cepet, dapat penghasilan cepet, tapi kadang mereka lupa prosesnya gimana. Betul. Kalau seperti itu ya, kita jangan orientasi pada uang, teman-teman. Ya, jangan orientasi pada uang. Ya, orientasi pada gini. Saya pernah dapat quote seperti ini dari ketika belajar saham. Ya, ketika belajar saham. Kamu naruh saham itu, kamu naruh uang ke uang, tujuannya apa? Kalau tujuan kamu kaya, kamu udah mendingan jangan masuk saham. Kenapa? Karena kamu akan greedy, kamu akan serakah di sana, ya. Dapat untung dikit, gebuk lagi, mau kaya kok, gitu kan? Gebuk lagi, mau kaya kok, tujuannya mau kaya. Tapi kalau tujuan kita adalah bertumbuh, nah, ketika bertumbuh berapa? 20% juga udah happy kok, saham ya. 20% juga udah happy kok, 30% udah bagus banget. Jadi taruh juta balik 1,2, itu pun udah bagus istilah kata. Karena kita tujuannya adalah untuk bertumbuh, bukan untuk kaya. Ya, karena itu kan beda. Beda 30 detik gimana? Sebelum selesai, 30 detik sebelum akhir closing statement.
Closing statement ya tadi temukan minat. Ya, temukan minatnya gimana. Ya, kalau mau minat baca, bukan minat bacanya, tapi minatnya apa. Ya. Terus kita